Jadi bagaimana itu, teman-teman? Ya, kalau pikiran saya kok nggak nyampe gitu ya, logika sehatnya. Nah, ini saya tidak mengerti kenapa seorang Denny Siregar sampai sejauh itu ya penalarannya begitu kan. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengkritisi sebuah video dari abang kita semua, yaitu Denny Siregar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyaksikan sebuah video dari Denny Siregar, di mana dia menanggapi tentang Saifuddin Ibrahim. Masih di sekitar Saifuddin Ibrahim, yang katanya mendadak menjadi viral, karena permintaannya terhadap Menak untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Teman-teman, tentunya kita tidak meragukan lagi bagaimana ketajaman seorang Denny Siregar dalam menyorot sebuah fenomena yang terjadi di tanah air. Kita banyak sekali menyaksikan bagaimana Denny Siregar ini menyoroti berbagai hal, ya, mulai dari intoleransi yang ada di Indonesia, ya, bahkan dia pernah memakai topi Santa Claus kalau ingat ya, itu sebagai satu protes bahwa untuk mengucapkan selamat Natal itu bukanlah sesuatu yang harus diharamkan. Denny Siregar sangat kritis ya dalam menyikapi atau dalam menanggapi tentang hal-hal yang menyangkut toleransi hidup beragama di Indonesia ini. Dia juga banyak menyikapi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan radikalisme, terorisme, kemudian berbagai hal dalam pemerintahan, ya, yang dimana itu menjadi topik yang hot news, ya, itu pasti dibahas oleh yang namanya Denny Siregar. Dan dalam hal itu saya banyak setuju dan sepikiran ya dengan Bang Denny. Tetapi maaf Bang Denny, untuk kali ini saya punya pemikiran yang berbeda dengan Bang Denny, di mana dalam hal menyoroti kasus tentang Saifuddin Ibrahim. Ya, menarik bagi saya, Denny Siregar mengambil sebuah analogi ya tentang 300 ayat yang ada di Al-Quran itu, di mana dia menerima surat dari ibunya ya bahwa dia dikirimin uang lewat WC Pos dan ibunya berkata nanti harus diambil lewat pos. Surat ini disimpan Bang Denny sampai tahun 2022 ya. Padahal itu surat itu dikirimnya tahun 1980-an. Jadi teknologi transaksi perbankan belum seperti hari ini ya. Jadi kalau kirim uang itu masih melalui pos begitu ya, wesel ya, lewat wesel teman-teman. Kemudian Bang Denny kembali membuka surat tersebut begitu ya. Kalau dibaca surat itu sudah tidak up to date ya untuk diaplikasikan begitu, dimana transaksi perekonomian sekarang sudah canggih ya. Kita sudah memakai yang namanya m-banking ya kan, bisa pakai mesin ATM kalau mau transfer, kirim uang ya, dan banyak lagi cara yang lain begitu. Nah, semua sudah serba digital ya, jadi tidak pakai wesel pos lagi begitu teman-teman. Nah, begitu juga lah dengan 300 ayat ini ya, dimana 300 ayat ini itu ditulis
atau diturunkan, ya istilah mereka itu, dalam konteks yang berbeda, kemudian dalam kondisi zaman yang berbeda, kemudian dalam situasi yang berbeda pula, begitu ya. Itu saya bisa mengerti, bisa paham. Jadi Bang Denny ingin mengatakan bahwa yang salah itu bukan ayatnya, bukan yang 300 ayat itu, tapi yang salah adalah orang-orang yang memahami atau yang menafsirkan ayat tersebut. Begitu kesimpulannya, teman-teman. Saya pikir jika demikian, supaya polemik tidak berkepanjangan dan membuat banyak anak bangsa menjadi gerah, ya, saling curiga, ya, antara Muslim dengan Kristen, ya kan, saling mencurigai, ya, gara-gara ini, saya mengusulkan kalau bisa 300 ayat ini dijadikan sebagai kajian akademik. Pakar-pakar Islam harus tampil, ya, untuk apa? Untuk membicarakan 300 ayat ini. Begitu. Kalau toh memang ada yang salah menafsirkan, ya, supaya diberikan pencerahan, begitu. Ya, supaya diberikan pencerahan. Karena kalau kita lihat dengan meningkatnya perilaku intoleran, dengan meningkatnya perilaku radikalisme dan terorisme, ya, di mana di depan mata kita saat ini banyak sekali yang ditangkap-tangkapin, berarti ada yang salah menafsirkan 300 ayat ini. Maybe, ya. Nah, jadi alangkah baiknya para pakar Al-Quran atau pakar Islam mengambil 300 ayat ini, ya. Kalau tidak tahu 300 ayat yang mana, bisa diminta kepada Saifuddin Ibrahim, ya. Mungkin bisa melalui telekonferensi atau seperti apa, begitu. Nah, mana 300 ayat mana yang Anda maksud? Setelah itu dibahas, ya. Dibahas, dikaji, dan dipublikasikan kepada publik. Karena banyak sekali kita rakyat Indonesia juga pengen tahu 300 ayat itu yang mana, begitu. Ya, yang mana 300 ayat itu? Banyak yang bertanya sebenarnya, ingin tahu gitu kan. Nah, kalau memang banyak tokoh mengatakan, ya, bahwa yang salah itu bukan ayatnya, tetapi orang-orang yang salah memaknai, ya, penafsirannya yang salah, begitu. Nah, supaya masalah ini clear dan cepat selesai, karena kalau tidak dibahas tidak akan selesai-selesai, ya. Sementara Saifuddin Ibrahim selalu saja dari luar sana membuat wacana-wacana lagi, ya, yang memperuncing persoalan, begitu. Ya, jadi supaya lebih cepat terselesaikan masalah ini, alangkah baiknya para pakar-pakar agama Islam mengambil ini sebagai kajian ilmiah, ya. Mungkin dibawa ke forum-forum diskusi, begitu, ya. Dibahas secara ilmiah. Lihat, ya, dikaji, lihat konteksnya, ya. Kemudian dilihat juga sejarah dari ayat itu, ya, kondisi di zaman itu seperti apa. Itu alangkah baiknya. Bahkan ini bisa menjadi sebuah buku nantinya untuk apa, sangat berguna sekali, ya, bagi generasi penerus bangsa ini, begitu. Jadi tidak ada lagi nanti orang yang menafsirkan 300 ayat ini secara sembarangan, sehingga menimbulkan paham-paham yang menyimpang sebenarnya, begitu. Yang ini juga sangat mengancam desintegrasi bangsa. Jadi kalau 300 ayat ini dibahas secara terbuka, dibikin kajian ilmiahnya, ya, dibahas dalam forum-forum diskusi, ya, secara akademik, itu sangat baik, begitu. Nah, kita tidak bisa menutup mata, ya, bahwa banyak sekali yang menafsirkan ayat ini secara salah,
Itu terlihat dari perilaku mereka begitu. Saya juga tidak tahu 300 ayat itu ayat apa saja, ya, teman-teman. Karena belum tentu yang saya tahu itu yang dimaksudkan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Jadi sebaiknya Bapak Saifuddin Ibrahim itu dimintai 300 ayat itu, ya. Mana 300 ayatnya yang Anda maksud? Kemudian dibahas. Seperti saya katakan tadi, ya, dijadikan buku pegangan bagi umat Islam. Jadi sampai ke generasi manapun itu pemahaman itu bisa terkendali begitu, bisa terkontrol. Dan juga para generasi muda tidak mudah untuk didoktrinasi dengan pemahaman-pemahaman yang salah dengan ayat-ayat ini. Begitu. Itu sangat baik saya pikir. Teman-teman, Denny Siregar menyimpulkan bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim itu sudah salah memaknai 300 ayat tersebut. Makanya beliau meminta ayat tersebut dihapus. Nah, Denny Siregar penasaran katanya. Dia ingin tahu latar belakang atau background ya dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Kemudian dia menemukan fakta bahwa Saifuddin Ibrahim ini adalah petinggi NII dulunya, yaitu Negara Islam Indonesia. Pak Saifuddin adalah petinggi di NII dan menurut Denny tentunya pemahaman yang ada pada Bapak Saifuddin itu sama dengan pemahaman yang ada di NII. Yang kita tahu NII adalah salah satu organisasi teroris, teman-teman, ya, NII. Bahkan Denny Siregar mengatakan sejak Saifuddin Ibrahim ya menjadi anggota di NII, bahkan menjadi petinggi NII, itu otaknya sudah rusak katanya. Ya, sudah rusak sehingga salah memahami ayat atau salah memahami ayat baru otaknya menjadi rusak. Bagaimana ya? Saling berkait mungkin teman-teman, ya. Ya, itu boleh-boleh saja ya pandangannya Bang Denny, tetapi tentunya harus dilihat juga fakta yang ada ya dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Beliau mengatakan bahwa dia justru ya keluar atau meninggalkan yang namanya agama Islam begitu ya. Dia keluar dari Islam karena dia menentang ajaran-ajaran kekerasan atau kebencian yang ada di agama Islam. Begitu. Mana yang benar? Apakah Denny Siregar yang benar atau Pak Saifuddin yang benar? Ya. Nah, lalu kita lihat lagi faktanya. Di dalam banyak kesempatan Pak Saifuddin kan selalu memberikan kesaksian ya bahwa dia menjadi Kristen itu karena kasihan katanya dengan orang Kristen yang banyak diperlakukan tidak adil ya, yang banyak didiskriminasi ya. Karena itulah dia menjadi Kristen. Tujuannya ingin membantu orang Kristen, teman-teman. Tetapi menurut Denny Siregar bahwa Saifuddin Ibrahim itu sengaja bersembunyi di balik baju agama Kristen katanya, ya. Jadi dia dengan kata lain menyusup ke dalam kekristenan, ya. Kemudian dia berlindung di balik gelar pendeta untuk membenturkan umat Islam dengan umat Kristen. Begitu kesimpulannya Denny Siregar atau pandangannya ya Denny Siregar, teman-teman. Dalam hal ini dikatakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu bukan Kristen. Ya, dia bukan benar-benar Kristen. Mengapa polisi ingin memburu Saifuddin katanya? Itu bukan karena 300 ayat ini justru. Ya. Tapi untuk meredam ya, untuk katanya mencegah potensi kerusuhan yang bisa terjadi di Indonesia. Begitu. Jadi itu dilakukan oleh Saifuddin ya
untuk mencapai keinginannya, yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Wow, dengan kata lain, Saifuddin ini mencari gara-gara, ya, mencari gara-gara untuk mengadu domba antara umat Muslim dengan Kristen dengan tujuan ideologisnya, yaitu ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Teman-teman, maaf sekali, kok logika saya nggak nyampe ya untuk memahami hal seperti ini, ya. Ini sangat jauh, ya, melenceng kalau saya bilang, ya. Kalau dirangkai-rangkai peristiwa demi peristiwa yang terjadi dengan Bapak Saifuddin Ibrahim, kemudian dari pelayanannya sebagai seorang pendeta, kemudian kerajinannya dalam menginjil, dan begitu banyak orang yang sudah dia baptis, ya kan? Adakah dia terpikir ingin mendirikan sebuah negara Islam? Oh, sepertinya logika saya tidak sampai ke sana, ya, untuk bisa memahami itu secara logis, teman-teman. Ya. Karena begini, teman-teman. Bapak Saifuddin, ya, kalau ingin memang misinya ingin mendirikan negara Islam Indonesia, mengapa, ya, ngapain capek-capek harus jadi Kristen, ya kan? Terus ngapain capek-capek sampai masuk penjara karena menginjilin orang? Ini kan bagaimana logika sehatnya, begitu, ya kan? Ngapain gitu? Kalau memang dia punya misi untuk mendirikan negara Islam Indonesia, ya tetap aja di NII. Toh sudah jadi petinggi di situ. Betul tidak? Ngapain capek-capek jadi Kristen, menyusup segala ke dalam kekristenan? Iya kan? Kemudian menginjil sedemikian giatnya, kemudian membaptis banyak orang. Untuk apa gitu? Ya, bahkan istrinya juga seorang murtadin, begitu kan? Jadi bagaimana itu, teman-teman? Ya, kalau pikiran saya aku nggak nyampe gitu ya, logika sehatnya. Nah, ini saya tidak mengerti kenapa seorang Denny Siregar sampai sejauh itu ya, penalarannya, begitu kan? Nah, dan saya juga sering mendengar, ya, Bapak Saifuddin ini dalam komitmennya sebagai seorang Kristen, dia mengatakan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, bagaimana orang seperti ini bisa dikatakan penyusup, ya, kemudian ingin mendirikan negara Islam? Wow, tidak masuk di akal sehat saya. Sorry, ya. Mungkin saya terlalu bodoh ya untuk memahami ini, teman-teman, ya. Tapi betul-betul tidak masuk ke pikiran sehat saya. Mau dari manapun dilihatnya, nggak nyambung ke sana gitu, nggak nyambung, iya kan? Nah, sebenarnya simple sebenarnya persoalan ini kalau kita mau melihat secara objektif. Sebenarnya yang diinginkan oleh seorang Saifuddin Ibrahim bukanlah 300 ayat itu untuk dihapus, bukan. Ya, itu cuman tools, ya. Itu cuman alat bantu, tools, teman-teman. Ya, kalau kita pelajari secara cermat, sebenarnya dia menuntut keadilan. Ya. Dia ingin pemerintah tegas, ya. Tegas dalam penegakan hukum. Tidak ada diskriminasi. Ya. Dan tidak ada perlakuan yang semena-mena terhadap minoritas. Dia sering menyebut, ya, pendirian gereja susah, ya, izin gereja susah, ya. Ada gerejanya tapi izinnya nggak keluar-keluar. Lama-lama datang orang menyegel gereja itu, begitu. Nah, sebenarnya apa sih susahnya mengeluarkan izin untuk ibadah? Mengapa dipersulit begitu? Harus tanda tangan sekian puluh orang, apa gitu? Toh itu ibadah kepada Tuhan. Ya, adakah Tuhan memerintahkan orang, ya, kalau beribadah itu minta izin dulu begitu? Ada nggak sih? Ya, harus minta izin pemerintah kalau mau ibadah. Nggak ada kayaknya seperti itu, ya.
Nah, biasanya yang menghalang-halangin orang beribadah dengan sengaja itu tuh cuman iblis. Iblis tidak suka orang menyembah kepada Tuhan. Begitu. Ini sebenarnya harus dievaluasi ya. SK3 Menteri itu sangat menyulitkan ya, sangat menyulitkan umat Kristen untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Yang kemarin di Ranca Ekek, katanya itu gereja HKBP sudah 15 tahun berdirinya teman-teman. 15 tahun. Dan selama 15 tahun itu juga sudah diajukan untuk izin ya, izin alih fungsi kalau nggak salah ya, dari ruko menjadi gereja, kira-kira seperti itu saya dengar. Dan itu sudah lama diurus, sudah bertahun-tahun dan tidak pernah selesai, tidak pernah keluar izinnya. Nah, sebenarnya apa sih susahnya? Cuma selembar kertas gitu kan? Apa sih yang jadi persoalan begitu ya? Apa sih? Toh itu tidak akan mengganggu umat-umat yang lain. Mengapa tidak mengganggu? Pertama, di gereja orang beribadah tidak pakai toa. Itu, ya, tidak pakai toa. Walaupun di dalam melantunkan puji-pujian, ya, nyanyian-nyanyian rohani, tapi tidak pakai toa. Keluar tuh hampir tidak kedengaran. Bahkan banyak gereja memakai yang namanya kedap suara agar tidak keluar suaranya. Begitu. Apa yang mengganggu? Coba pikirkan. Apa yang mengganggu gitu? Ya. Tidak ada sebenarnya yang mengganggu. Kan lucu gitu. Kenapa ya? Tidak berusaha untuk mempermudah apa yang sulit, tapi mempersulit apa yang mudah sebenarnya. Apa sulitnya mengeluarkan izin? Ya, kita berharap pemerintah ya atau pihak-pihak yang berwenang mulailah untuk membuat regulasi yang lebih sederhana ya, sehingga izin gereja itu mudah dikeluarkan. Begitu kan, kasihan. Kalau misalnya meminta izin untuk membuka karaoke ya, atau pubs ya kan, atau knaipe, atau tempat-tempat yang sebenarnya sangat duniawi sifatnya, itu kalau dipersulit no problem begitu. Tapi ini ibadah loh, dan jangan lupa ibadahnya juga cuma sekali seminggu, setiap hari Minggu. Kita kalau ibadah sih tiap hari, cuman pertemuan jemaatnya kan cuma sekali seminggu. Lalu apa yang menjadi persoalan kendala yang merasa memberatkan itu apa gitu? Ya kan? Dan yang teman-teman muslim mayoritas tidak perlu khawatir. Ya, toh di setiap jarak berapa puluh meter atau di dalam kompleks saya saja itu ada berapa masjid begitu. Setiap persimpangan itu ada masjid. Ya, tidak masalah begitu. Tidak masalah. Disitulah toleransi kita diuji. Ya kan? Nah. Jadi mohon kepada pihak yang terkait, terutama pemerintah, please deh, buatlah ya regulasi yang lebih simpel supaya gereja-gereja itu dapat izin. Karena kalau tidak, kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka ya, atau yang selalu merasa gerah dengan adanya gereja begitu. Nggak tahu, saya juga tidak paham kenapa mereka bisa jadi gerah dengan adanya gereja. Ya, setan apa gitu yang merasuki ya sampai merasa tidak senang aja dengan gereja begitu. Tapi kalau tempat diskotik, no problem begitu ya. Tapi kalau gereja kayaknya gimana gitu rasanya, nggak nyaman gitu. Kalau udah ngomong gereja itu sepertinya aduh nggak nyaman banget ya. Padahal gereja tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya,
ibadah juga nggak kedengaran suaranya. Ya kan, apanya yang mengganggu coba? Nah, itu di situ. Jadi inilah salah satu pergumulan dari kami, ya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang minoritas di bangsa ini, tolonglah diberikan perhatian juga begitu. Jangan sampai membangun rumah ibadah agama lain begitu mudahnya. Setiap pojok ada. Tetapi membangun satu gereja saja, bertahun-tahun suratnya belum keluar surat izinnya. Susahnya minta ampun. Dipersulit sampai dipasang apa itu? Disegel. Ya, sampai disegel pun tidak keluar izinnya. Ini kan repot. Padahal negara kita ini sudah menggariskan ya bahwa setiap warga negara ya bebas ya memeluk agamanya masing-masing dan bebas beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mana buktinya? Mana? Prakteknya seperti apa? Begitu. Ya, undang-undang tinggal di kertas doang, tapi tidak dijalankan. Untuk apa? Begitu. Tidak ada pengaplikasiannya. Mana haknya warga negara ini? Yang minoritas ini. Katanya bebas memeluk agama masing-masing. Dan katanya bebas untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Mana bebas mana? Mana kebebasan itu? Nah, itu teman-teman. Ya, jadi mohon supaya tidak ada lagi orang-orang seperti Bapak Saifuddin Ibrahim ya, yang karena kekecewaannya ya, dia mengungkapkan kekecewaannya dengan cara seperti sekarang, itu kan membuat semuanya jadi terganggu begitu. Ya kan? Jadi heboh si antero raya, bahkan dunia juga tahu begitu. Jadi kan nggak enak banget gitu. Ya. Negara kita ini sudah terkenal ya, mayoritas muslim yang toleransinya tinggi sekali. Dulunya seperti itu. Nah, tapi sekarang dunia disuguhi dengan cerita-cerita seperti ini. Itu kan ya rugi negara sendiri, kita sendiri sebagai orang Indonesia. Begitu. Jadi mohon perhatian ya, untuk izin gereja janganlah dipersulit. Kalau masih ada izin gereja yang belum dikeluarkan, segeralah dikeluarkan. Kalau ada regulasi yang menyulitkan, ubah, buat menjadi lebih simpel, lebih mudah. Terapkan ya Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa setiap warga negara berhak ya diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jangan dipersulit. Bagi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Amanah artinya menjalankan ya, menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsekuen. Jangan hanya di kertas, jangan hanya di mulut, tetapi tidak diejawantahkan. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini tanggapan pendek saja dari saya terhadap videonya Bang Denny Siregar. Ya, jadi mohon kalau boleh saya meminta, berbicaralah berdasarkan fakta yang ada. Ya, jangan berasumsi. Ya, jangan berasumsi. Nanti takutnya itu menjadi fitnah. Ya, takutnya itu menjadi bahan propaganda. Takutnya itu menjadi hate speech. Ya, jadi bahwa Saifuddin Ibrahim itu adalah penyusup ke dalam kekristenan, ya kan? Kemudian dia sebenarnya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Saya pikir itu harus dikaji ulang, benar atau tidak. Saya tidak sedang membela Saifuddin Ibrahim. Jangan nanti ada lagi ya
orang-orang yang menyimpulkan, wow, Rina Solihin membela Saifuddin Ibrahim. Saya meminta Anda semua lebih smart, ya. Apa itu membela, apa itu mengkritisi. Oke? Be smart. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa menjadi lebih wise, bisa menjadi lebih smart. Sekian saja teman-teman dari saya. Apa yang bisa saya kritisi, saya tanggapi dari videonya Denny Siregar, ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih wise, lebih bijak menjadi warga negara. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua, semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.